يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وما شاء لا يسوق الخير إلا الله. الله وما شاء الله إلا الله. بسم الله وما شاء وما كان من نعمة. بسم الله وما شاء الله قوة إلا بالله. اللهم فصل وسلم ومجد وكرم وشرف وعظم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان. Amma ba'du, para hadirin yang kami muliakan, para kiai yang semoga senantiasa diberi limpahan barakah, rahmah, maunah, maghfirah dari Allah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih rasanya bahwa Ramadan tinggal hari, beberapa hari saja, tinggal berapa hari, 2 hari, ya Allah. Sudahkah kita mendapatkan apa yang dituntut dari Ramadan ini adalah kita mendapatkan maghfirah dari Allah. Sudahkah kita mendapatkan maghfirah? Meski kita tidak tahu apakah Allah limpahkan maghfirah kepada kita atau tidak, karena itu adalah hak prerogatif Allah dan kita tidak mengetahui yang gaib. Karena itu hal yang perlu kita senantiasa khawatirkan di antara dua hal, yakni apakah dosa kita sudah, selain juga kita apakah amalan-amalan kita diterima. Dua hal ini patut senantiasa terus menjadi pikiran kita untuk menjadikan kita rojak kepada Allah, yaitu berharap kepada, husnuzan kepada, terus yakin kepada Allah, terus meminta dan terus berharap kepada Allah tanpa henti. Bahwa maghfirah yang harus kita dapatkan dalam Ramadan dan harus kita cari, dan ini wajib hukum karena dalilnya menunjukkan, yakni suatu ketika mimbar beliau terdiri dari 3 tingkat, 3 tangga. Di setiap tangganya berucap amin. Naik tangga kedua beliau mengucap amin. Naik tangga ketiga beliau mengucap amin. Dan para sahabat bertanya, apa yang diaminkan oleh Rasul? Dan ternyata beliau menjelaskan bahwa yang beliau aminkan 3 hal yang menjadi doa daripada Jibril. Artinya saat itu malaikat Jibril sedang berdoa. Doanya apa saja? Doanya salah satunya adalah man adraka Ramadan. Barang siapa yang menjumpai Ramadan. Barang siapa yang menjumpai Ramadan lam yughfar lahu. Tetapi dosanya tidak diampuni,
maka bu'dan lahu, maka jauh dia dari rahmat. Artinya jauh dari rahmat Allah siapa-siapa yang menjumpai Ramadan dan dosanya tidak. Artinya barang siapa yang menjumpai wajib hukumnya mencari ampunan sampai dosa-dosanya diampuni. Masyiral hadirin, jadi momentum Ramadan ini adalah momentum membersihkan diri ini dari dosa-dosa. Hingga selepas Ramadan, laksana bayi yang baru dilahirkan, yaitu terlahir tanpa. Dan kita sudah pernah mengalami hal tersebut, yaitu terlahir tanpa. Namun dengan berjalan melakukan dosa-dosa sekali. Karena itu sudah dikhabarkan oleh Rasulullah, kullu bani Adam khata'un, khairul khata'in tawwab. Setiap orang Bani Adam, setiap manusia itu pastilah banyak berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang adalah mereka-mereka yang bertaubat dari apa? Tentu bertaubat dari kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, atau maksiat-maksiat, atau berbagai macam bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu. Dan durhaka itu ada dua macam, yakni meninggalkan kewajiban yang telah Allah bebankan atas diri kita dan mendatangi keharaman yang telah Allah haramkan atas diri kita. Masyiral hadirin oleh Allah. Dan taubat ini hukumnya adalah wajib. Di dalam kitab Al-Adhkar dan juga kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala jelaskan bahwa bertaubat dari dosa itu fardun, wajib. Dan sebaik-baik taubat adalah dengan ta'yin, dengan menyebutkan dosa apa yang dia taubati. Bukan dengan ta'amid, dengan menggebiah. Pokoknya taubat dari segala dosa, meskipun itu boleh. Tetapi lebih baik di hadapan Allah, satu, saya berdosa ini ya Allah, ampuni saya bertaubat. Dua, saya pernah berdosa begini ya Allah. Tiga, empat, lima, dan seterusnya. Kalau bisa menggunakan sisa-sisa Ramadan dari segala macam. Masyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan di antara dosa ada dosa yang sifatnya terkait syariat Allah Subhanahu wa taala atas diri kita, yang mengatur antara diri kita dengan Allah Subhanahu. Ini peribadatan. Bagaimana sholat kita, puasa kita, zakat dan lain sebagainya. Jika itu dilanggar, itu adalah dosanya terkait diri kita dengan Allah Subhanahu. Maka taubatnya perlu 3 syarat. Yakni pertama an-nadam atau an-nadam, menyesal. Tidak dikatakan bertaubat sesuatu jika tidak menyesal. Atau merasa dosanya sebagai prestasi yang mengagumkan atau membanggakan. Maka syarat pertama ini harus ada pada diri orang bertaubat, yakni menyesal. Dan yang kedua, menyudahi dosa tersebut. Tidak dikatakan bertaubat saat dia mengucapkan taubat
tetapi dia masih terikat dengan ikatan-ikatan yang batil, akad-akad yang batil, hubungan-hubungan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bertobat jika hubungan itu diputuskan, jika akad itu diselesaikan, diakhiri, maka itu yang menjadi syarat diterimanya. Dan yang ketiga kata beliau adalah bertekad bulat tidak mengulangi lagi di masa mendatang. Tidak dikatakan bertaubat jika sesuatunya dia masih berangan-angan melakukan kembali di masa mendatang. Atau dia tidak menjazmkan, tidak membulatkan tekad. Ya Allah, saya bertaubat, tapi saya tidak tahu apa akan melakukan lagi atau tidak. Maka hal tersebut tidak boleh. Tetapi harus saya bertekad tidak akan melakukan lagi ya Allah. Baru akan diterima oleh Allah Subhanahu. Adapun kalau nanti terjadi lagi maka perlu taubat yang baru dan begitu seterusnya. Dan jika dosa itu terkait dengan sesama atau hak orang lain atau dosa menyakiti termasuk dosa ghibah, maka jalan bertaubatnya ditambah satu syarat lagi adalah meminta keikhlasan dari orang yang dizalimi atau yang pernah diambil haknya. Masyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, pertaubatan dari dosa-dosa ini haruslah sifatnya menyeluruh, karena dosa-dosa kita ini tidak boleh ada yang ditolerir. Kita tidak hanya bertobat dari dosa yang sifatnya ritual semata, tapi dosa juga dosa muamalah. Dosa juga dosa terkait tidak diterapkan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban seorang muslim terkait kewajiban-kewajiban. Maka di momentum Ramadan ini marilah kita bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Ya ayyuhalladzina amanu ilallahi taubatan nasuh. Menjadikan taubat yang dapat membekas dalam diri kita sehingga di masa mendatang kita menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah memegang syariat Allah Subhanahu segalanya. Pertaubatan yang membekas kadangkala para ulama sampai ada yang dalam tanda kutip menyiksa dirinya sendiri. Misalkan dosa terkait dengan kakinya maka dipukullah kakinya. Dosa terkait tangan, pukullah tangannya. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka begitu pula kita dari segala apa yang kita tinggalkan dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur masyarakat, dalam mengatur negara, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh kita menjadi andil dalam dosanya jika kita juga ridha atas tidak diterapkannya syariat-syariat Allah. Bagaimana cara taubatnya? Seperti tadi, menyesal jika dulunya pernah ridha tidak diterapkannya syariat Allah. Dan menyudahi, memberikan loyalitas kepada hukum-hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri menegaskan, inil hukmu illa lillah. Dan in di situ adalah harfu nafyin. Tidak ada hukum kecuali lillah, dan di akhirat nanti kita akan dihukumi berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hujah. Tidak ada hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika kita menggunakan standar maqayis baik dan buruk, halal dan haram, tidak menggunakan syariat Allah Subhanahu.
Karena nanti yang dijadikan standar kita di hisab yaumil qiyamah adalah syariat Allah, halal dan haram dari Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Mungkin ini yang kami bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Adani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.